Bapa. Mari Bapa, ambil tempatmu. Karena Engkau memang yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan kami. Ambil tempatmu Tuhan. Ambil tempatmu Tuhan. Tahta kemuliaanmu Tuhan. Kami sujud menyembahmu. Kami duduk diam dengan kerendahan hati Tuhan, untuk memuja dan menyembahmu. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam sejenak Tuhan, untuk mendengarkan Kau berfirman. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, karena hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya sama sekali Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan kami. Engkaulah yang ditinggikan untuk selama-lamanya. Mari Tuhan, berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Silahkan saudara duduk kembali. Selamat sore saudara. Selamat malam. Selamat malam ya. Sampai terlupakan. Shalom. Shalom. Mari kita sama-sama buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Namanya aja, judulnya aja ini doa malam. Seharusnya yang lebih banyak ditekankan adalah berdoa. Doa bukan hanya sekedar minta, saudara. Tapi doa adalah memuji, menyembah, memberikan sesuatu kepada Tuhan. Terutama membiarkan Dia berbicara kepada kita. Saudara, seringkali sekarang kita berdoa hanya ngomong saja. Kita berdoa hanya berbicara saja. Kita tidak memberikan kesempatan Tuhan untuk bicara. Duduk diam, itu seni yang seperti itu seringkali sekarang di gereja-gereja yang akhir-akhir ini sudah nggak ada lagi. Saya dulu di zaman-zaman tahun-tahun kira-kira tahun 79, 80-an begitu. Saya mengikuti gereja-gereja karismatik, gerakan karismatik. Dulu belum ada gereja ya, gerakan karismatik, semacam persekutuan doa itu. Sebagian besar kalau dalam berdoa itu diam, dengarkan suara Tuhan. Tuhan mau bicara apa? Itu doa sebenarnya. Nah mari sekarang ini kita dimulai dari tempat ini. Kita kembalikan seni yang hilang itu. Kita kembalikan saat-saat yang hilang itu dari gereja, yaitu saat berdiam diri. Itu diam, tenang, duduk tenang, sabar di hadapan Tuhan. Mari kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita mau belajar. Saya mau berusaha ini untuk khotbah nggak terlalu panjang, karena kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui duduk diam dan memuji menyembah Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena ini ayat yang sangat singkat sekali, cuma 2 ayat. Kita baca bersama-sama. Amin, saudara? Amin. Yuk kita baca. 3, 2, 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku sekalian, kekristenan yang tidak pernah berubah pada dasarnya bukanlah kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan atau gereja yang tidak pernah berubah adalah bukan gereja atau kekristenan yang sesungguhnya. Orang Kristen yang tidak pernah berubah
bukanlah orang Kristen yang sesungguhnya. Bukan orang Kristen sejati, bukan gereja yang sejati. Nah, kalau bukan orang Kristen sejati, bukan gereja yang sejati, namanya orang Kristen yang apa? Betul, salah. Asli, palsu. Palsu. Beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar khotbah dari Bapak Gembala kita tentang kekristenan. Ada yang original, ada yang KW, barang KW. Nah, sebagian besar sekarang ini, saya nggak mau sebut nama gereja, saya nggak mau sebut organisasi karena itu nggak etis. Kita ngomong yang dari kita ini aja deh. Banyakkan sekarang ini gereja, kebanyakan sekarang kini orang Kristen hanyalah orang Kristen yang KW. Yang seperti apa sih orang Kristen yang KW itu? Gereja yang KW, gereja yang tidak asli, gereja yang palsu adalah gereja yang hanya menekankan atau menitik beratkan pada institusi atau pada organisasi. Organisasi boleh besar, organisasi boleh kuat, karena organisasi itu berhubungan dengan duit. Organisasi bisa kuat, saudara bisa bikin apa saja, bikin gedung yang besar, bikin aksi sosial kemana-mana, sebar harta kemana-mana, nggak salah sih emang itu. Tapi kalau cuma sampai di situ saja, itu bukan gereja yang asli. Karena gereja yang asli adalah gereja yang bisa mengubah manusia dari yang nggak baik jadi baik. Nah, kalau kita melihat siapakah atau seperti apakah Kristen yang baik itu, Kristen yang sebenarnya, atau gereja yang merupakan gereja yang sebenarnya, yang bisa berubah, yang harus kita lihat bukan orang lain. Oh, si itu sudah berubah. Oh, si A sudah berubah. Oh, si B sudah berubah. Oh, si C sudah berubah. Oh, bukan seperti itu, saudara. Tetapi kita lihat apakah diriku sudah berubah. Kita hanya bisa melihat diri kita nggak bisa melihat orang lain. Tapi kalau diri kita sudah berubah, maka diri kita ini akan mengimpartasi. Mengimpartasi apa sih artinya? Bahasa Indonesianya yang tepat. Ada yang ahli bahasa Inggris nih, Ibu Dian, apa nih kira-kira nih impartasi itu? Ini guru ya. Menularkan ya kalau nggak salah ya. Ya, sama dengan menularkan kepada orang lain. Kalau kita sakit cacar, kita menularkan penyakit cacar. Tapi kalau kita sakitnya bukan sakit cacar, bukan, saya istilahkan pakai kata sakit ya, virus ya. Virusnya bukan virus penyakit, tapi virusnya adalah virus kebenaran, maka yang kita tularkan kepada orang-orang lain itu adalah kebenaran semua. Kalau saya sendiri belum benar, maka saya nggak bisa mengimpartasikan kepada orang lain hal yang benar. Kalau saya sakit, saya punya virus cacar misalnya, yang bisa saya tularkan cuma cacar kepada saudara. Tapi kalau yang saya miliki adalah virus kebenaran, virus Alkitab, virus firman Tuhan, maka yang disebarkan kepada kita semua yang lain adalah virus kebenaran juga. Oleh sebab itu, mari kita periksa diri kita sendiri. Saya periksa diri saya sendiri. Saya juga belum tentu benar, saudara. Belum tentu benar, saudara. Kenapa? Sebab yang tahu cuma saya sama Tuhan, saudara. Kadang-kadang bisa aja loh. Saya ngomong di sini pinter. Saya pinter khotbah, saya pinter ngomong. Ya karena memang saya pernah belajar, saya pernah sekolah Alkitab. Tapi apa yang saya katakan nol besar. Saya nggak bisa mengimpartasikan apa-apa sama saudara. Itu masalah saya sebenarnya jadinya. Nah, oleh sebab itu mari kita periksa, kita perkarakan diri kita ini apakah kita sudah benar. Ya, saudara, ada 3 tanda seorang yang telah berubah. Sebelumnya saya mau
sedikit apa istilahnya, sedikit jalan-jalan gitu ya, sedikit field trip gitu ya. Kemana? Ke dunia bahasa-bahasa asing begitu ya. Karena kenapa kalau saya bilang saya ngajar nanti. Enggak, saya enggak ngajar saudara. Kata berubah yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berasal dari kata metamorfoste. Meta itu artinya berubah. Metamorfoste artinya berubah bentuk. Sebenarnya kata ini bukan kata yang asing, makanya saya berani bawa ke mimbar karena kata ini adalah kata sehari-hari. Karena kita sudah belajar di sekolah dasar dulu, ya mulai sekolah dasar, sekarang malah dari TK udah diajarin tentang apa yang disebut metamorfosa. Metamorfosa itu adalah perubahan dari dari ulat jadi kepompong. Dari kepompong kemudian berubah lagi jadi kupu-kupu. Itu metamorfosa. Artinya berubah bentuk. Tapi di dalam Roma 12 ayat 2 ini, yang berubah bukan fisik, saudara. Karena percuma kalau fisik kita berubah. Saya dulu rambutnya panjang, hitam. Sekarang saya metamorfose nih, jadi putih. Percuma kalau cuma perubahan fisik. Yang harus berubah adalah pikiran kita. Gimana caranya supaya pikiran kita ini berubah? Pikiran kita dari memikirkan diri sendiri menjadi memikirkan Tuhan. Nah, sekarang apa tanda daripada seorang yang telah berubah? Karena pasti ada tandanya. Termasuk saya sendiri juga, saya juga harus mikir nih, tandanya apa nih, kira-kira saya udah punya belum tanda ini. Karena kita mau belajar sama-sama ya. Saya nggak ngajar saudara, saya bukan guru saudara. Enggak, saya nggak bisa ngajar. Saya hanya bisa ngoceh doang. Cuma bisa ngoceh, enggak, saya nggak bisa ngajar. Yang mengajar adalah Tuhan. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, ada 3 tanda di mana kita ini sudah metamorfose, di mana kita ini sudah berubah. Yang pertama adalah hidupku bukannya aku lagi. Galatia 2 ayat 20. Kita baca bersama-sama Galatia 2 ayat 20. Ya, kita baca bersama-sama Galatia 2 ayat 20. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukannya aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekitar beberapa tahun yang lalu, saya nggak mau sebut siapa nama tokoh ini, ada orang yang mengatakan begini, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi sayangnya orang ini cuma ngomong doang, cuma bicara doang. Saya nggak mau sebut siapa namanya ya, pokoknya ada, cuma ngomong doang, cuma sebut-sebut doang. Hati-hati terhadap kata-kata yang cuma diucapkan aja. Ini tanda orang yang sudah berubah sebenarnya adalah hidupku bukan aku lagi. Aku nggak menghidupi hidupku lagi ini. Artinya aku bukan Tuhan atas hidupku lagi, tapi Kristus yang menjadi Tuhan. Nah, ini juga hati-hati juga. Saya juga hati-hati nih. Makanya saya sebetulnya kan ditugaskan oleh gembala untuk membuat jadwal khotbah, ya, pengkhotbah dari luar, Ibu Deborah dari dalam saya, gitu ya, suruh jadwal. Saya ini nakal, saudara. Nakal kenapa? Saya nggak ngejadwal diri saya sendiri. Sampai saya ditegur sama Bapak Gembala, kamu tuh gimana sih? Kok nggak jadwalin diri kamu? Kok orang lain dijadwal, kok kamu nggak ngejadwal diri kamu sendiri?
Saudara, apa jawabannya saudara? Sebenarnya saya takut saudara menjadwal diri saya sendiri. Saya takut untuk khotbah. Betul loh saudara. Dikira saudara diri di sini enak nih. Nggak enak saudara. Takut saudara. Kenapa takutnya? Takut saya nggak bisa benar-benar. Saya bilang hidupku bukannya aku lagi. Jangan-jangan saya masih menonjol nih. Jangan-jangan sih dikatain orang saya masih ngebales. Jangan-jangan dibecandain orang saya masih marah, saudara. Iya. Makanya saya sendiri sebenarnya ngeri, saudara, berdiri di sini. Saya menghakimi diri saya sendiri setiap hari. Menghakimi dalam arti itu bukannya ya daripada saya menghakimi orang, menghakimi Parlin misalnya begitu, Parlin gini, ya lebih baik saya menghakimi diri saya sendiri kan. Saya menghakimi apakah aku udah benar hidupku? Apakah benar-benar Kristus sudah jadi hidupku? Aku udah gak menghidupi diriku sendiri, tapi hidup yang kuhidupi adalah Kristus. Apakah itu udah benar? Sebab kalau memang aku sudah benar hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku dikatain gak marah. Tapi ternyata saya sendiri juga kadang-kadang masih marah. Nah ini berarti saya harus betul-betul belajar. Jadi kita sama-sama belajar saat ini. Sampai diri kita ini kosong. Nol. Itu baru standar berubah. Kalau belum itu, belum sampai kepada standarnya, kita belum berubah. Kita masih menghidupi diri kita sendiri. Mari kita sama-sama periksa diri kita sendiri. Apakah kita sudah betul-betul berubah? Karena standarnya adalah hidupku bukan aku lagi. Kalau saya berdiri di sini, maka pandangan orang-orang ke sini nih bukan saya lagi yang harus nampak, tapi Kristus. Nah, saya mau tanya nih sama saudara, kira-kira saya sudah menampakkan Kristus belum nih? Wah, jangan bilang enak aja, bilang udah. Saya sendiri aja bilang belum kok, lagi belajar, betul. Lagi dalam proses. Ya kita semuanya lagi belajar menuju ke situ. Makanya saya nggak menghakimi orang lain. Daripada saya menghakimi orang lain, lebih baik saya menghakimi diri saya sendiri. Apakah saya sudah benar? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apa tandanya orang yang sudah berubah, yang hidupnya sudah Kristus, bukan aku lagi? Yaitu tidak menuntut hak untuk dihargai, termasuk ucapan terima kasih. Enggak lagi nuntut. Kadang-kadang kita berbuat baik, kita menuntut. Lah, saya sudah berbuat baik kok. Saya sudah bekerja mati-matian. Kok lah nggak menghargai gua? Kadang-kadang kita tujukan kata-kata itu untuk pimpinan kita. Saya sudah bekerja di perusahaan ini 20 tahun lamanya. Ya mbok saya dihargain gitu. Saudara, kalau kita masih punya pikiran kayak gitu di tempat kerjaan kita, berarti kita belum jadi Kristus. Kita belum berubah. Kita belum metamorfose. Aku masih ada, belum jadi dia. Saya ingat khotbahnya salah seorang, tapi saya lupa ya siapa ya. Mungkin Parlin ingat ya, kadang-kadang orang Batak ya. Orang yang khotbah saya tahu orang Batak, kalau nggak salah siapa ya, dia mengatakan begini, di Taman Eden itu dulunya itu yang ada cuma satu kata, yaitu him. Maaf pakai bahasa Inggris ya, karena hamba Tuhan ini ngomongnya pakai bahasa Inggris. Him, dia. Siapa? Bapa, Tuhan yang ada. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yang adalah Tuhan. Berjalan di Taman Eden, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Selalu getarannya adalah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bapa, Bapa, Bapa. Allah, Allah, Allah. Tapi ketika manusia itu memetik pohon pengetahuan baik dan buruk, berubahlah dari Tuhan, dari Him, dari dia, berubah menjadi me.
Aku, aku. Semuanya aku. Maka itu kalau dalam bahasa Inggris, kita kan bilang begini, this is my book, this is my Bible, this is my table. My-nya di depan, akunya di depan. Karena menyatakan tuh, aku milik, itu milikku semuanya. Kenapa itu? Bahasanya bisa berubah dari dia jadi aku. Karena setelah manusia makan buah itu, dia melawan Tuhan. Kita gak akan bicara tentang buah itu ya saudara, karena kalau kita berbicara tentang buah pengetahuan baik dan buruk, itu ada lagi ceritanya, panjang. Kayaknya malam ini nggak muat waktunya. Kita akan bicara di waktu yang lain lagi. Ya kalau nggak bicara di depan ini, kita ngobrol-ngobrol aja. Saya lebih senang sebenarnya gitu, ngobrol-ngobrol. Makanya kalau komsel tuh datang saudara. Karena kenapa? Di komsel itu kita belajar. Betul nggak Pak Elvis? Ya betul ya. Komsel tuh datang saudara. Bahkan yang anak-anak muda, yuk sama-sama, yuk bagi. Ada yang saudara saudara bisa ya, kami nggak bisa loh, betul loh. Terutama tentang pacaran, saya nggak tahu loh pacaran kayak apa itu. Anak-anak muda yang bisa ngajarin sama saya. Percaya nggak? Nggak percaya, yang bener ah. Kita intermezzo sedikit ya. Tapi gini-gini saya dipanggil grandpa loh sama anak-anaknya Budian. Dipanggil opa loh. Karena anak-anak saya banyak sekali, biarpun saya tidak menikah. Dan saya tidak menyesal untuk itu ya saudara. Karena segala sesuatu itu Tuhan yang menentukan. Ya boleh kalau mau tepuk tangan loh, karena kurang gitu. Tapi jangan buat saya tepuk tangannya, buat Tuhan ya. Keterusan. Baik, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Biasanya kalau yang terakhir terjadi mujizat ya. Yang lumpuh melihat ya. Yang buta berjalan ya. Kebalik, oh iya kalau balik. Saya nggak tahu. Berarti saudara nggak tidur ya kalau tahu ya. Kebalik. Iyalah di sini masa tidur ya. Oke, yang ketiga adalah tanda daripada seorang yang telah berubah adalah menyerahkan hidup sebagai persembahan. Saya membaca versi NIV bahasa Inggris, yaitu present your body a living sacrifice. Bukan sebagai, bukan as a living sacrifice, tapi a living sacrifice. Present your body a living sacrifice. Memberikan hidup kita ini persembahan. Artinya ya hidup ini yang diberikan kepada jadi persembahan. Kalau sebagai itu ya memberikan, nah mungkin ada sesuatu yang diberikan gitu ya, lain misalnya apa nih, kembang ini diberikan. Bukan, tapi diri ini yang aku berikan. Ini loh Tuhan, diriku ini adalah persembahan yang hidup, a living sacrifice. Nah saudara, di dalam bahasa Yunani, kata persembahan itu menggunakan istilah proskuneo, atau dalam bahasa Ibraninya disebut ebed atau aboda ya. Artinya nggak usah diapalin tuh ya, itu sih khusus untuk orang-orang yang sekolah teologi aja yang boleh ngapalin itu ya. Ya saudara kalau mau ngapalin ya boleh, tapi ya yang nggak diharuskan. Tapi pengertiannya nih yang mesti tahu nih saudara. Proskuneo atau ebed atau aboda ini artinya memberi nilai tinggi kepada sesuatu. Misalnya bunga ini saudara. Nilai apa yang saudara berikan kepada bunga ini? Atau kategori apa yang saudara berikan kepada bunga ini? Cantik, indah,
bagus, menawan, dan sebagainya. Nilai yang diberikan. Nah, demikian juga pada Tuhan. Nilai apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Itulah persembahan. Kala menyembah Tuhan, nilai apa? Tuhan itu menurut saudara kayak apa itu? Dan itu harus dari hati kita, saudara. Oleh sebab itu saat kita menyanyi, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Jangan cuma keluar dari hati kata-kata kita, tapi itu harusnya kita melihat, kita resapi dari hati kita, bahwa kita mengaku kepada Dia, Kau Allah yang kudus. Kita ucapkan dari hati kita. Saudara, sebenarnya kekristenan itu, saudara, hidup, saudara. Karena kita menyembah Tuhan itu, sebenarnya kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar institusi. Kalau institusi itu ya punya duit ya udah bisa. Kalau kita itu sebagai misalnya aksi sosial, banyak yang bisa lakukan itu. Gereja nggak ada apa-apanya, saudara. Banyak foundation, bahkan dari PBB sekalipun juga untuk memberikan kepada orang-orang yang menderita. Banyak sekali. Gereja kalah sama mereka semua. Oleh sebab itu gereja harus menjadi satu kehidupan. Gereja bukan organisasi, tapi organisme. Tapi kalau saudara sebagai organisme, tentu saja kita ya perlu juga membantu orang-orang. Nah, hati kita ini yang terpenting adalah hati kita. Saudara, kemarin nggak jadi deh, saudara, belum waktunya saya saksikan. Nanti aja kalau sudah saatnya. Saya mau bicara tadi, tapi Tuhan bilang jangan dulu, belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya saya akan bicara, saudara. Kalau Tuhan langsung tegur begitu, itu berarti suaranya Dia. Saya taat kepada suara Tuhan. Saudara, saya menulis ini khotbah, ini nggak ada di sini semua. Ada sih sebagian, tapi ngacak. Yang poin 1 jadi 2 jadi 3. Kenapa saya dengerin suara Tuhan saat ini? Ya, saudara, kita mau sama-sama sekarang ini resapi sekarang ini. Ya. Kesimpulannya adalah perubahan haruslah merupakan proses setiap hari. Kalau tadi saya katakan, saya udah berubah belum? Saya sudah jadi seperti Kristus belum? Jelas belum. Tapi butuh proses setiap hari, hari lepas hari. Saudara, kejatuhan manusia itu juga butuh proses loh, saudara. Tahu nggak? Hawa itu nggak langsung jatuh. Dia jatuh melalui apa, saudara? Melalui diskusi, melalui sharing. Tapi sharingnya bukan kepada orang yang benar, bukan kepada pihak yang benar. Sharingnya kepada ular yang mau menjatuhkan dia. Baca deh Kejadian 3 seluruh ayatnya. Dari ayat 1 sampai 7 aja udah ketahuan. Mula-mula Hawa berkata, aku nggak mau meraih bunga itu, karena buah itu dilarang oleh Tuhan. Karena aku mencintai Tuhan, aku nggak mau ambil. Ini saya pakai kata-kata saya sendiri. Tapi ular itu bilang, Hawa, kamu itu dibohongin. Tuhan ngomong begitu, kenapa? Karena kalau kamu ngambil, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu jadi sama Dia. Kamu jadi saingannya Allah. Makanya Allah bilang jangan ambil buah itu. Mula-mula Hawa nggak mau ngambil loh. Tapi kalau kita lihat ayat selanjutnya, Hawa bukan hanya sekedar ngambil, saudara. Tapi waktu dia melihat, hatinya tertarik. Karena kenapa? Buah itu dianggapnya memberikan pengertian. Maka diambil. Makanya sebenarnya
Siapakah penyebab kejatuhan manusia? Bukan iblis, bukan ular. Ular itu cuma ngajak ngobrol, ngajak diskusi, ngajak kongko-kongko. Yang salah adalah Hawa, yang salah adalah Adam. Dua-dua manusia ini salah, sebab Adam ada di situ loh. Kita seringkali nyalahin Hawa ya, tapi sebenarnya enggak loh. Adam dan Hawa dua-duanya ada di situ. Karena ayatnya berkata begini, kemudian perempuan itu memberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan mereka. Jadi yang cowok-cowok jangan nyalahin yang cewek, karena kita jangan ikut-ikutan tetangga kita ya, saudara-saudara kita yang di luar. Mereka mengatakan bahwa perempuan katanya sumber dosa. Ada tak ungkapan kayak begitu tuh? Perempuan pembawa dosa. Enggak. Kalau Alkitab jelas enggak. Nggak tahu kalau buku yang lain. Kalau Alkitab katakan jelas-jelas bahwa penyebab kejatuhan manusia itu karena itu Adam ada di situ. Harusnya suaminya yang ngomong, jangan, nggak boleh. Harusnya begitu. Suaminya malah ikut-ikutan makan juga. Kenapa semuanya itu? Karena iblis? Bukan, saudara. Kalau kita nyalahin iblis, kita salah. Kita nggak belajar. Jangan nyalahin iblis, jangan nyalahin ular. Kejatuhan manusia disebabkan karena keinginannya sendiri. Keinginan Hawa, keinginan Adam untuk mengambil buah itu, untuk menjadi seperti Allah. Karena membuka pikirannya untuk sharing sama setan. Nah, makanya hati-hati dengan kongko-kongko, dengan hubungan dengan teman-teman. Jangan buka hati kepada orang-orang yang gak benar. Makanya datang di komsel, saudara. Di komsel itu benar. Ya, yang diomonginnya firman kan. Ya, janji nggak mau datang di komsel? Janji ya? Amen. Janji datang di komsel. Ada banyak di komsel di sini. Nah, besok nih hari Jumat ada komsel nih di rumahnya Ibu Deborah. Jam berapa? Jam 7:30 ya. Ada komsel. Datang ya saudara ya? Baik, saudara. Kita bisa berubah melalui satu, lewat pengajaran Alkitab di gereja. Lewat komsel-komsel, lewat ibadah-ibadah seperti ini. Dua, lewat bimbingan seorang hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan yang dipenuhi oleh firman, oleh Roh Tuhan. Dalam hal ini Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala yang di pusat, Ibu Inta, ya. Kita dengarkan lewat pengajaran-pengajaran mereka. Dan yang ketiga, melalui persekutuan orang-orang kudus seperti ini. Makanya jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Ada ayatnya, kita nggak buka hari ini, yang mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena kenapa? Kalau menjauhkan diri, nanti kita ngobrolnya bukan sesama anak-anak Tuhan. Ngobrolnya sama tetangga-tetangga yang tukang ngegosip. Akhirnya jadi nggak benar. Ya, mari kita belajar. Sama-sama, saya juga sedang belajar. Kita sedang belajar. Kita ada dalam satu proses untuk berubah. Amin, saudara? Amin. Ya, kita mau berubah. Sekarang ini kita mau nyembah Tuhan. Ayo, tim pemuji untuk maju. Nanti saya akan serahkan kepada Bapak Gembala. Kita mau masuk di dalam doa-doa. Kita akan menyanyikan lagu itu, takkan habis kasihmu padaku. Nanti minta tolong ya, Hazel memimpin kita. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kuasamu mengubah hidup. Tiada yang seperti Engkau, kuasamu mengubah hidupku.
kesudahan nyata di dalam hidup. Kasih Tuhan yang mengubah hidup kita. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Kita ulang lagi dari atas. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, Kasih-Mu tak berkesudahan. kasih-Mu tak berkesudahan nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan nyata di dalam hidupku. Kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, Tak berubah. kasih-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, Mengalir mengalir di sepanjang di hidup. sepanjang hidup. Nikmati lagu ini. Sembah Dia. Setia-Mu padaku, Selamanya Kau sembah. selamanya Kau ku sembah. Takkan habis. Kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidup, Tak berubah. tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Kasih-Mu mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setia-Mu